warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rika Dilawati. Di video kali ini saya akan mereview HP Oppo A31. Nah, bagi teman-teman yang mau tahu bagaimana kejelasannya, tonton sampai habis ya. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar video ini dapat ditonton oleh teman-teman yang lainnya. Nah teman-teman, jadi awal mula aku mau cerita dulu nih tentang kronologinya ya. Jadi kronologinya itu gak apa-apa ya, cerah sedikit gitu. Nah kronologinya itu adalah pertama, HP yang aku gunain yaitu HP Oppo A37 memang udah lama banget aku gunain, kurang lebih 4-5 tahun. Nah, dan si HP itu sekarang udah lemot banget gitu teman-teman. Jadi gara-gara banyak nyimpen file, terus juga banyak editing video, karena memang aku kan kalau ngedit video itu di handphone gitu. Nah jadi mungkin HP-nya udah udah capek gitu ya. Jadi dia udah lemot banget, udah loading banget gitu. Nah ternyata singkat cerita, alhamdulillah tuh ada rezeki, jadi hasil kerja gitu ya, terus juga ditabung-tabung. Nah ternyata alhamdulillah ada tuh uang yang mungkin bisa digunakan untuk membeli handphone yang baru gitu teman-teman, yang bisa membantu dalam pekerjaan gitu, terus juga membantu dalam editing video untuk kedepannya gitu. Nah setelah itu aku kebingungan tuh untuk membeli HP gitu dengan budget yang murah gitu teman-teman. Nah terus aku tuh tanya-tanya ke teman-teman terdekat yang memang yaitu sering mengikuti gitu perkembangan tentang handphone, tentang elektronik gitu. Nah setelah ditanyain, kalau misalkan budget segini lebih baik beli HP mana ya gitu, dan yang speknya tuh yang lumayan bagus gitu, karena kan kita beli HP juga untuk untuk manfaatnya gitu, untuk fungsinya. Nah setelah itu katanya direkomendasikan lah ada beberapa handphone, tapi karena aku tuh dulu beli atau pakai HP Oppo, jadi kayak ini HP Oppo itu bagus nih gitu, dan terus juga kan memang penggunaannya juga awet gitu, hampir 4-5 tahun aku pakai. Alhamdulillah nggak banyak yang harus diservis gitu, pokoknya nggak banyak ini itu gitu ya, di 4-5 tahun itu. Nah terus setelah itu cari-cari tuh di internet, dan ketika cari-cari di internet ya pasti dan budget segitu, kadang kalau misalkan lihat review dari orang-orang kan, wah bagusnya yang ini nih, bagusnya yang ini nih, nah gitu. Terus ada tuh satu HP yang dari pikiran aku tuh, kayaknya nanti kesana beli HP ini, yaitu HP Oppo A53. Nah itu mungkin teman-teman banyak yang ngincar HP itu ya gitu, HP Oppo A53. Nanti gambarnya aku pasang di sini ya. Nah setelah itu ketika datang ke tempat handphone, ternyata salesnya itu ngerekomendasiin, katanya kalau misalkan mau beli HP, Tete butuhnya untuk apa? Terus kan aku bilang ya, butuhnya itu untuk nyimpen file, terus editing video, terus juga pokoknya nyimpen foto, video, dan lain-lain. Karena memang aku juga kan ngajar, jadi kan butuh foto-foto pembelajaran yang itu nanti buat dijadiin arsip di laporan gitu teman-teman. Nah setelah itu kata si AA-nya itu, kata salesnya itu, katanya lebih baik beli aja yang A31 dibanding dengan A53. Kenapa? Karena kalau misalkan dilihat dari fungsinya, A53 itu lebih bagus untuk gaming gitu, karena dia itu support ke gaming gitu. Nah kalau misalkan Teteh untuk menyimpan video, terus juga atau menyimpan file atau editing video, nah Teteh lebih baik beli aja HP Oppo A31, karena
di sini tuh perbedaan dari RAM-nya gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan HP Oppo A31 ini RAM-nya ada 4, RAM-nya itu 4 GB. Terus nah di sini ada ya, terlihat nggak ya? Nah jadi RAM-nya itu ada 4 GB dan memori internalnya itu ada 128 GB. Nah itu menurut si AA-nya itu recommended banget bagi orang-orang yang sering nyimpan file gitu. Terus juga kan bagi para mahasiswa gitu yang apalagi di zaman sekarang gitu ya, di saat ini lagi pandemi nih, lagi segala online gitu ya, kuliah juga online, pasti kan banyak tugas-tugas numpuk tuh, file-file yang harus dikirim dari dosen atau misalkan file-file yang dari dosen dikirimin ke kita gitu. Nah jadi itu yang direkomendasikan oleh AA-nya gitu teman-teman. Terus kalau misalkan HP Oppo A53 itu memang bagus, tetapi kalau dari segi RAM itu lebih kecil dibanding ini gitu. Maksudnya RAM-nya itu sama tapi RAM-nya itu sama tapi dari segi memorinya itu lebih kecil dari ini gitu teman-teman. Kalau misalkan HP Oppo A53 itu memorinya kalau nggak salah itu 64 GB gitu. Nanti bakalan aku tampilin ya kelebihan A31 sama A53 gitu teman-teman dari segi kapasitas memori internal dan RAM-nya. Nah jadi gitu teman-teman, setelah diberikan pemaparan itu, gara-gara aku tuh orangnya tuh sering gampang untuk terpengaruh, jadi ya udah aja belinya sesuai dengan apa ya, sesuai dengan fungsi gitu, maksudnya sesuai dengan manfaatnya, aku butuhnya apa nih gitu, ya udahlah lebih baik belinya yang ini aja gitu. Nah terus karena mungkin lagi apa ya, lagi promo besar-besaran gitu Oppo tuh, jadi A-nya tuh ngerekomendasiin teh lebih baik beli yang Oppo A52 kalau nggak salah, nggak tahu Oppo yang mana gitu, pokoknya Oppo yang terbaru, dan itu harganya 3 juta gitu. Nah tapi kalau misalkan aku pikir-pikir ya teman-teman, kalau mau beli handphone dengan harga 3 juta mungkin ada di antara teman-teman yang ya udah nggak apa-apa beli yang bagus aja sekalian gitu. Tapi kalau aku tuh tipe orang yang kalau misalkan uang 3 juta dibeliin HP itu sayang banget gitu. Kalau misalkan dari 3 juta atau 3 juta lebih dibeliin HP itu menurut aku tuh ya sayang banget gitu si uangnya, karena ya HP dari sekarang saat ini nanti gitu ya pasti akan mengalami apa ya, penurunan gitu. Kalau misalkan kita jual ya pasti dia bakalan turun gitu. Yang penting sesuai aja dengan kebutuhan. Nah karena aku punya budgetnya itu 2,5, jadi maksudnya di budgetingnya itu 2,5 gitu ya teman-teman. Karena kalau misalkan beli HP lebih dari 3 juta gitu ya, atau 3 juta kurang gitu ya, 2,8, 2,9 gitu, atau 3 juta lebih, menurut aku sih itu lebih apa ya, lebih sayang gitu ke uangnya. Karena mungkin setiap HP juga pasti punya kelebihannya masing-masing, pasti punya plus minusnya masing-masing, tergantung dengan pemakaian kita dan kebutuhan kita seperti apa gitu. Nah setelah itu, setelah berpikir panjang dengan mendengarkan penjelasan dari salesnya, nah jadi sama A-nya tuh direkomendasiin teh mau yang A31 dengan kelebihan di RAM-nya gitu ya, maksudnya bukan RAM tapi memori internal gitu, dengan kelebihannya itu ada di memori internalnya, atau dengan A53 yang ada spek-spek yang itu tuh ada di A53 tapi nggak ada di A31 gitu teman-teman. Kayak misalkan di kamera lebih jernih A53 gitu, terus juga di bagian apa ya, kayak di bagian tertentu gitu, pokoknya lebih condong ke A53. Tetapi kalau di bagian memori itu lebih bagus A31. Nah karena yang aku butuhkan itu adalah memorinya, aku mikirnya sih ya udahlah, karena kita butuhnya memori gitu, karena biar enggak apa ya, enggak kalau lagi download itu enggak harus
ngapusin yang lain gitu ya, biar kapasitasnya itu cukup gitu. Ya udah, lebih baik milih yang A31 gitu teman-teman. Nah, dan HP-nya itu seperti ini. Nah, HP-nya itu seperti ini teman-teman. Jadi ada perbedaan juga. Nah, jadi ada perbedaan juga dengan A53 dari segi tampilan belakangnya. Kalau misalkan yang A53 itu ke sebelah sini gitu ya HP-nya, kamera HP-nya gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan yang A31 itu seperti ini. Nah, jadi di sini itu ada 3 kamera, terus juga di sini ada untuk pembuka layarnya gitu ya, bisa dari sini kan. Nah, terus di depannya itu seperti ini. Nah, di depannya itu layarnya seperti ini gitu teman-teman. Terus juga ada beberapa hal yang mungkin menurut aku, oh ya udahlah nggak apa-apa, beli aja yang ini gitu. Jadi kalau dari segi harga ini tuh beda 100.000 teman-teman dengan yang A53. Kalau yang A53 harganya itu 2,499 gitu ya. Tapi kalau dibulatkan jadi 2,5. Nah, kalau misalkan yang ini 2,599. Jadi kalau misalkan dibulatkan ini tuh 2.600.000 gitu teman-teman. Jadi kata si A-nya teh mau nambah 100 atau mau yang ini aja yang A53. Nah, setelah berpikir panjang dan setelah ngobrol juga dengan si A-nya, jadi lebih baik yang mana ya, karena saya butuhnya yang ini gitu dengan budget segini gitu ya. Nah, jadi kata A-nya ya udahlah yang A31 aja. Nah, terus dari situ ya udah saya juga lebih milih yang A31. Nah, di varian warnanya A31 itu ada 3 warna teman-teman. Ada yang warna putih, putihnya tuh bener-bener lucu banget, putih tapi putihnya tuh ada hijau-hijaunya. Nah, yang kedua warna hijau, dan yang ketiga itu warna hitam. Nah, karena yang warna putih itu habis gitu ya, udah nggak ada lagi di situ, nggak tahu stoknya nggak ada ataupun emang udah nggak produksi lagi. Jadi si A-nya rekomendasiin teh karena tetehnya cewek, ya udah warna hijau aja gitu. Nah, jadi ini nih yang aku beli di nih, gambarnya itu kayak gini teman-teman. Kalau misalkan dilihat secara langsung ini tuh hijaunya tuh kayak nggak muda sih, tapi kayak nggak tahu juga jadi gimana ya. Waktu itu warnanya tuh hijau, nggak terlalu muda, nggak terlalu tua gitulah teman-teman. Ini kayak gini ya. Nah, ini jadi lampunya ada di sini, hijaunya tuh seperti ini teman-teman. Nah, terus pertamanya itu oke lah, nggak apa-apa. Tapi di situ masih dalam keadaan bimbang gitu ya. Aku tuh ya udahlah nggak apa-apa, masih beli walaupun udah beli yang ini, tapi masih mikir mending yang A53 atau yang A31 gitu teman-teman. Nah, setelah pulang ke rumah gitu, ternyata lihat-lihat tuh review-review yang ada di YouTube gitu ya Kak. Nah, ini juga aku saranin bagi teman-teman yang suka ngelihat review handphone di YouTube. Pokoknya teman-teman harus ngelihatnya itu benar-benar gitu ya, maksudnya tuh ngelihatnya itu dengan jeli, nganalisisnya itu dengan jeli, jangan sampai kita termakan atau kita terbawa gitu dengan opini yang disampaikan oleh pereview itu gitu teman-teman. Karena kan ada yang subjektif, ada juga yang objektif. Nah, kita harus tahu nih, oh ternyata bagusnya yang ini ya, oh ternyata bagusnya yang ini ya. Nah gitu. Dan juga teman-teman kalau misalkan mau ngelihat hasil review handphone gitu ya, teman-teman jangan ngelihat di satu channel, tapi di channel-channel yang lain. Biar apa? Biar jadi perbandingan bagi teman-teman kayak gitu ya. Nah, setelah pulang ke rumah, ternyata pas aku buka review YouTube, banyak banget tuh yang bilang kalau misalkan HP A31 ini jelek gitu ya, dalam tanda kutip, maksudnya kalau dibandingkan dengan HP A53 atau HP Oppo yang lain yang terbaru itu tuh lebih kecil, maksudnya bukan lebih kecil, tapi lebih menang HP-HP yang lain gitu dibanding dengan HP A31 ini. Nah, terus setelah itu terutama mereka itu menangnya di kamera gitu ya. Terus juga kan aku tuh kayak, oh bener nggak sih kalau misalkan kameranya itu buram gitu ya teman-teman. Nah, ternyata
setelah dicoba gitu ya, ternyata kalau misalkan teman-teman yang mau nyobain foto gitu ya, kita coba foto. Nah, jadi di sini itu di fotonya itu ada potret gitu ya. Nah, pokoknya nanti ada beberapa ini foto utama, terus juga ada potret. Jadi ini tuh kita bisa ngefokusin satu ini gitu ya, satu objek, terus yang lainnya tuh nanti borong kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan secara tidak langsung gitu ya, atau secara keseluruhan lumayan gitu ya, karena memang ini tuh kalau kamera belakangnya agak lumayan bagus. Kalau misalkan kamera depannya juga lumayan lah dengan 8 megapiksel gitu. Nah, setelah aku lihat di YouTube banyak yang nggak merekomendasikan HP ini, jadi kebayang lah teman-teman, kita udah bimbang gitu ya. Terus ternyata waktu pas ngebuka YouTube ternyata iya banyak banget yang nggak ngerekomendasiin HP ini. Wah, dari situ gimana ya, atau balikin lagi gitu ke si A-nya, nggak mungkin kan. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin memiliki perasaan yang sama dengan aku, yang biasanya kalau kita beli sesuatu barang terus ternyata kita tuh nyesel gara-gara udah beli itu, pokoknya kita harus ingat ada setiap barang itu pasti memiliki kelemahan dan kelebihannya gitu teman-teman. Nah, kadang aku jadi suka ingat lagi, oh iya, kalau misalkan dibandingkan dengan HP yang lain pasti lebih ada yang kelebihannya, ada juga yang kekurangannya. Kalau misalkan dibandingkan dengan HP A53, nah HP A53 memang bagus kameranya gitu ya, terus juga itu kan Type C gitu ya, USB-nya juga udah USB Type C, nggak kayak gini kan, ini masih USB-nya masih pakai yang dulu gitu. Nah, terus juga ini ada fast chargingnya gitu ya kalau misalkan di Oppo A53, sedangkan kalau di sini enggak, di baterainya juga lebih bagus A53 5000 mAh, tapi kalau misalkan ini tuh lebih kecil dari A53. Nah, kan ketika ngelihat ada kelebihan kekurangannya kan kita jadi kayak aduh gimana ya, nyesel banget. Nah, tapi setelah dipikir-pikir lagi, oke lah, itu pasti punya kelebihannya, ini juga pasti punya kelebihannya, dan itu punya kekurangannya gitu, dan itu pun pasti punya kekurangannya. Gimana sih, balelo banget. Nah teman-teman, dan satu hal juga yang ngebuat aku itu tambah nyesel gitu ya awal-awal gitu, nah saat melihat video gitu di YouTube. Jadi gini teman-teman, nah di video ini kayaknya tuh kayak ngeliat video-video yang lain tuh, kok videonya buram ya, apa jangan-jangan karena HP-nya. Nah dari situ ya teman-teman, makin deg-deg nih, makin deg-deg, jadi kayak aduh bener gak sih ini tuh gitu ya, bener gak sih kualitasnya bagus gitu loh teman-teman, atau ini tuh salah di YouTube-nya, maksudnya di gambar YouTube-nya, atau salah di HP-nya gitu teman-teman, karena termakan dengan reviewer yang yang bilang banyak banget. Kalau aku lihat ya gitu ya, kebanyakan reviewer di bagian gadget tuh, di bagian HP tuh jarang merekomendasikan HP ini gitu teman-teman, karena mungkin ya entah ini punya banyak kekurangan mungkin, atau kelebihannya yang sedikit gitulah teman-teman. Tapi ya semuanya juga balik lagi ke teman-teman yang mau beli handphone gitu ya. Nah ternyata ini tuh sebetulnya bukan salah dari handphonenya gitu, tapi adalah salah dari ini loh teman-teman. Biasanya kan kalau misalkan kalau misalkan kita nonton video YouTube gitu ya, biasanya kan itu suka ada kualitasnya itu segimana gitu teman-teman. Nah, dan di sini ternyata belum aku setel kualitasnya itu di kualitas yang terbaik. Nah, di sini nih, kan di sini ada kualitas video gitu ya. Nah, gini deh. Nah, di sini tuh kan ada kualitas video. Nah, kualitas videonya belum aku setel di kualitas yang paling baik gitu ya. Kan di sini tuh ada berbagai macam kualitas video gitu ya. Nanti paling ditempelin di sini gitu ya fotonya. Ada yang 120
144p, ada yang 240p, ada yang 360p, ada yang 480p, dan ada yang 720p. Nah, jadi itu dia teman-teman, sharing sedikit tentang kronologi kronologi pembelian handphone A31 ini. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, saran buat teman-teman yang pertama, bagi teman-teman yang mau membeli handphone, coba cari rekomendasi dari reviewer gitu ya, yang dia suka nge-review handphone, tapi memang seobjektif mungkin, jangan sampai subjektif. Dan kadang kan yang nge-review itu dia ada yang suka dikasih produknya gitu ya, atau yang kayak gimana gitu lah teman-teman. Pokoknya intinya yang carilah yang seobjektif mungkin. Nah, dan yang kedua, kalau misalkan teman-teman mau membeli handphone, harus disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman gitu. Nah, dan saya sarankan silahkan membeli dengan kebutuhannya masing-masing dan dengan budget yang teman-teman miliki gitu. Jangan sampai overload gitu ya, jangan sampai melebihi dari budget yang kita siapkan gitu teman-teman. Nah, dan yang ketiga, kalau misalkan teman-teman sudah membeli handphone tersebut dan teman-teman itu menyesal gitu ya, seperti yang dulu pernah saya rasakan, tetapi teman-teman harus ingat kalau di dalam dalam suatu benda atau dalam hal apapun pasti ada kelebihan dan kekurangannya, entah itu manusia ataupun benda mati, juga handphone juga pasti ada kelebihan dan kekurangannya, tergantung dengan kita yang membutuhkan handphone tersebut di bagian mana gitu teman-teman. Kelebihannya apakah itu sesuai dengan yang kita butuhkan gitu. Nah, kalau misalkan kelebihannya itu sesuai dengan yang kita butuhkan, ya udah gitu, nggak usah menyesal gitu teman. Nah, dan kesimpulan dari video ini, apakah aku menyesal setelah membeli HP A31? Tentu tidak teman-teman, karena yang aku butuhkan adalah kualitas dari kapasitas HP tersebut gitu. Baik itu misalkan ada kekurangan di bagian kameranya atau di bagian hal yang lain gitu. Misalkan di kameranya kita bisa dialternatifkan. Kalau misalkan mau kamera bagus, ya udah download aja aplikasi-aplikasi yang itu bisa membuat kualitas gambarnya itu bagus gitu teman-teman. Kalau misalkan kekurangannya itu ada di bagian baterai, ya udah berarti kita harus menghemat baterai, jangan boros saat penggunaan baterai tersebut. Nah gitu teman-teman, jadi itu dia yang bisa saya sharingkan, itu dia yang bisa saya ceritakan. Semoga dengan cerita ini bisa membantu teman-teman yang mau membeli handphone baru. Nah, itu dia teman-teman yang bisa saya ceritakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.